Saya belum pernah melihat wanita bertingkah seperti itu. Berani mandi di tempat umum, menggunakan air pipa yang bocor. Dia membuka baju dan topi, lalu mengurai rambutnya di bawah air mengalir untuk mengelabuhi sejumlah polisi yang datang. Wanita ini memang pandai memanfaatkan kecantikan alaminya. Memakai handuk, dia berjalan menuruni tangga. Saya sedang mandi dan mendengar suara tembakan. Apa yang terjadi? Dia berpura-pura panik dan bersembunyi di pelukan polisi, dan turun dengan rasa takut. Setelah merasa aman, dia mengeluarkan berlian mahal dari handuk di kepalanya. Ternyata wanita ini adalah Yenikal, komplotan pencuri barang antik. Beberapa hari sebelumnya, Yenikal mendekati direktur kaya dan berpura-pura akan menikah dengannya. Ketika direktur itu membawa calon mertua mengunjungi museum pribadinya, Yenikal melepas setelan jas dan roknya, dan hanya mengenakan kostum ketat warna hitam. Dia lalu bergegas membuka jendela, mengambil tali yang dilempar dari atas gedung. Setelah itu, dia pergi ke atas gedung dengan cara melompati dinding seperti panjat tebing. Melalui lubang angin, dia masuk ke dalam museum, mencuri pembakar dupa antik yang sangat mahal. Sebelum pergi, dia menggantinya dengan pembakar dupa palsu. Tapi perjalanan pulangnya agak lambat. Belum selesai ganti baju, direktur kaya itu kembali ke ruangan. Tak lama kemudian, alarm di museum berbunyi. Direktur itu pun segera memeriksanya. Saat itu, Yenikal dan ibunya menyelinap pulang. Direktur yang menyadari barang antiknya ditukar, segera menghubungi petugas untuk menghentikan Yenikal dan ibunya. Petugas memeriksa tas mereka untuk mencari barang antik itu. Saat itu, ibunya langsung memperingatkan direktur. Jika direktur itu berani memeriksa tas mereka, maka rencana pernikahan dibatalkan. Sang direktur tetap curiga dan meminta petugas memeriksanya. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Dia kehilangan barang antik dan tunangannya. Namun, direktur kaya itu tidak tahu bahwa ibu dan wanita ini hanya berpura-pura. Mereka semua adalah anggota pencuri yang handal di Korea. Semua orang di komplotan ini sudah sangat ahli dalam mencuri. Mereka tidak mencuri barang biasa. Mereka hanya mencuri barang antik yang sangat mahal. Suatu hari, komplotan ini menerima pesanan internasional senilai 30 miliar. Yaitu mencuri kalung berlian Curse of the Sun. Dan lokasi pencuriannya ada di Hong Kong. Wanita ini membawakan secangkir kopi untuk polisi. Dia menaruh catatan di bawah cangkir kopi itu. Tertulis tolong. Polisi itu meminum kopi tapi tidak melihat catatannya. Andrew yang melihatnya, segera bersin dan meniup catatan itu. Setelah polisi pergi, Andrew mengancam wanita itu dengan pistol. Wanita itu sangat ketakutan. Hingga akhirnya, Chen memintanya untuk berhenti. Dan Andrew pun pergi. Sebenarnya, tak masalah wanita itu meminta bantuan. Karena toko emas mereka baru saja dirampok oleh geng kriminal terbesar di Hong Kong. Usai merampok toko emas, mereka memikirkan target berikutnya. Kemudian, mereka mengincar berlian senilai 30 juta dolar. Berlian mahal ini sangat menggiurkan. Tapi untuk mencurinya tidak semudah itu. Jadi, Chen memutuskan untuk bekerja sama dengan pencuri top Korea Selatan, untuk saling menguntungkan dan menghasilkan uang. Berdasarkan informasi, berlian itu disembunyikan di brankas kasino yang ketat. Pemilik berlian itu adalah wanita kaya, bernama Tiffany. Setelah aksi dimulai, Chen dan Chewing Gum berpura-pura menjadi suami istri. Mereka bermain judi dengan Tiffany untuk menunda waktu. Yenikal menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan kartu akses petugas keamanan. Setelah sukses, mereka akan memasuki gedung kasino itu. Yenikal naik ke lantai 30, memotong kaca dengan alat, dan berhasil memasuki ruangan brankas. Menggunakan kartu akses, dia memasukkan teman lainnya yang bertugas membuka brankas. Brankas pertama berhasil dibuka dengan mudah, tetapi hanya berisi uang ratusan dolar. Mereka kemudian membuka brankas kedua, tapi ternyata kosong. Tidak ada yang mengira bahwa berlian asli akan diambil oleh Macau Park yang menyamar jadi orang tua. Macau Park juga seorang pencuri handal di Asia. Dia sengaja mengekspos berlian ini untuk mengumpulkan komplotan pencuri dari dua negara, lalu memperalat mereka untuk mengelabui polisi. Dia seolah-olah menugaskan mereka untuk mencuri berlian itu. Tapi, dia berkhianat dan membiarkan mereka tertangkap. Pencurian itu menjadi musibah besar. Chen dan Chewing Gum tewas dalam kecelakaan saat melarikan diri. Anggota lainnya tertangkap. Tepat ketika kedua komplotan ini sangat putus asa, titik baliknya tiba-tiba muncul. Mereka belum pernah melihat wanita yang begitu berani. Di saat sedang terjadi baku tembak, Yenikal melepas pakaiannya, berdiri di bawah pipa air untuk mandi. Ketika polisi mengepung mereka dengan senjata lengkap, dia menemui polisi itu hanya dengan sebuah handuk. Dengan ekspresi memelas, Yenikal berpura-pura ketakutan. Lalu, polisi pun mengantarnya ke bawah dengan selamat. Tapi mereka tidak tahu, wanita ini adalah penggagas semua kekacauan. Beberapa hari yang lalu, komplotan pencuri berencana mencuri berlian senilai 30 juta dolar. Tanpa diduga, berlian itu sudah lebih dulu dicuri oleh Macau Park. Yenikal dan teman-temannya tidak terima. Dia mendatangi alamat Macau Park
dan menemukan berlian mahal itu di lampu gantung sebuah kamar. Untuk berjaga-jaga, sebelum pergi, dia menaruh berlian palsu untuk mengelabuhi musuh. Saat itu, bagian luar gedung sudah dikepung polisi. Poppy meminta Yenikal untuk menyerahkan berlian mahal itu kepadanya. Tapi apakah sesama pencuri bisa saling percaya? Sehingga, Yenikal memberikan berlian palsu juga kepada Poppy. Benar saja, setelah menerima berlian itu, Poppy langsung melarikan diri. Namun, saat dia tertabrak, berlian itu terjatuh dan hancur di lindas mobil. Pada saat itulah, Poppy baru sadar bahwa berlian itu palsu. Tapi sudah terlambat. Yenikal berhasil lolos dari kepungan polisi dan membawa berlian asli menggunakan handuk di kepalanya. Dia lalu berjalan dengan santai di hadapan polisi. Aksinya sangat rapi dan tak terduga. Teman-temannya yang licik ditangkap polisi satu persatu. Dia berubah menjadi wanita kaya dengan berlian itu. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan dengan bahagia.